mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang masih senantiasa Engkau karuniakan kepada kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan memasuki hari yang baru. Ya Tuhan Allah, kiranya firman-Mu yang lebih dulu memimpin kami, menuntun kami dalam kehidupan kami untuk melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga yang menyertai kami dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Supaya apapun yang kami lakukan hari ini adalah sebagai tindakan kami, ekspresi kami untuk mengucapkan syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, diambil dari Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dan setiap kita pasti memiliki target untuk dicapai di dalam kehidupannya. Ada dua bentuk respon kita ketika apa target yang kita capai berhasil untuk kita gapai, berhasil untuk kita capai. Yang pertama adalah kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atas pencapaian kita. Namun yang kedua adalah kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati atas pencapaian yang kita lakukan. Kita merasa bahwa apapun yang kita terima adalah bagian dari usaha kita sendiri dan bukan merupakan usaha orang lain. Diperhadapkan dengan firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Roma ini, menjelaskan bagaimana kondisi kala itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menyatakan bahwa keselamatan itu didapatkan ketika orang-orang melakukan hukum Taurat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bangsa Yahudi cukup erat, cukup hidup dalam tradisi hukum Taurat sejak mulai zaman Musa, mulai Israel menerima hukum Taurat. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, adakah di antara kita semua yang mampu untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tentu jawabannya tidak. Lalu ketika tidak ada yang benar-benar mampu untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna, apakah hukum Taurat itu mampu menyelamatkan manusia? Atau apakah manusia itu mampu diselamatkan oleh hukum Taurat? Ketika tadi dinyatakan bahwa tidak ada yang berhasil melakukan hukum Taurat, apakah keselamatan itu menjadi pergi dari manusia? Paulus menjelaskan melalui kitab Roma bahwasanya pembenaran itu, keselamatan itu adalah semata-mata karena anugerah Allah yang diimani oleh setiap manusia
bahwa Yesus adalah juru selamat manusia yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan itulah yang perlu diimani di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa bukan karena perbuatan manusia itu diselamatkan, maka kita harus menjauhi kesombongan-kesombongan rohani dari dalam diri kita. Justru kita harus semakin mengucap syukur, mengimani Kristus di dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus memiliki iman. Iman bagi orang Kristen bisa diibaratkan sebagai jantung. Oleh karena itu, orang Kristen yang tidak beriman bisa dinyatakan sebagai manusia yang tidak memiliki jantung. Ketika manusia tidak memiliki jantung, maka tentu kehidupannya akan terganggu. Ketika iman orang Kristen terganggu, maka tentu kehidupannya juga pasti akan terganggu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, supaya iman kita semakin diteguhkan. Ketika iman kita teguh, maka kita akan hidup di dalam pengharapan. Ketika kita hidup di dalam pengharapan, maka kita tentu akan diberikan kekuatan, didorong untuk menebarkan kasih kepada sesama kita manusia. Dan ketika kasih itu sudah hidup di antara kita, maka kita, orang-orang Kristen, akan menjadi tokoh-tokoh, agen-agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Selamat melakukan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.